Oke, ini sudah saya rekam, jadi semuanya akan terekam ya, ini untuk kameranya dan lain-lain. Di akhir saya juga akan screenshot layar yang hadir siapa saja. Oke, alhamdulillah sudah 88. Sudah pukul 7:05, daripada kita berlama-lama, kita mulai saja Zoom meeting informatika pertemuan 1.4 pada pagi hari ini, 19 Agustus 2021. Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah hadir Zoom meeting pagi hari ini. Mudah-mudahan udah pada siap semua ya, walaupun kita masih jam 7 pagi. Kemudian alhamdulillah buat yang sehat semua, dan mungkin Pak maaf kok nggak ada suaranya. Ada kok. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Coba mungkin perangkat kamu coba di volumenya dibesarkan ya, atau coba mungkin sinyalnya coba cari yang lebih baik. Oke, jadi alhamdulillah kalau misalnya yang di sini hadir sehat semua. Terus untuk teman-teman kita atau teman-teman kalian, keluarga mungkin yang ada yang sakit atau kurang sehat, kita doakan saja semoga penyakitnya cepat diangkat, cepat sehat. Kemudian untuk pandemi COVID-19 cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian untuk keluarga bagaimana? Hari ini ada yang sehat semua? Keluarga di rumah? Alhamdulillah, Pak. Sehat semua. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah tadi yang menjawab kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, tadi seperti saya bilang kita doakan semoga cepat diangkat penyakitnya. Oke, pada pagi hari ini kita Zoom meeting informatika. Tadi seperti saya bilang namanya diubah jadi kelas kemudian underscore nama masing-masing. Ya, kemudian video dinyalakan wajib. Ini udah saya rekam, semuanya jadi kelihatan gitu. Nanti di akhir saya juga screenshot layar. Tuh siapa-siapa aja nih. Wah, ada yang pakai peci, Samad. Wah, sangat soleh sekali ya. Oke, banyak sekali sudah ganteng-ganteng, rapi-rapi semua. Oh ya, saya mau tes semangatnya dulu pada pagi hari ini nih. Masih inget nggak kira-kira jargon semangat pagi kita? Biasanya kalau misalnya di kelas 7 di Matsama atau biasanya Pak Adi nih yang paling semangat. Saya tes jargonnya ya. Semangat pagi. 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 Jawabnya masih ini ya, kurang semangat gitu ya. Boleh sambil dibuka mic-nya, saya pengen dengar semangatnya sekali lagi sambil dibuka mic-nya. Kita semangat pagi. Pagi. Siap. Terima kasih yang sudah menjawab semangat pagi saya. Biasanya cowok paling semangat nih ya. Ini sudah 120 alhamdulillah. Semoga semakin banyak semuanya bisa hadir. Oke, jadi untuk hari ini seperti biasa saya ingin sebelumnya saya kan sudah menjanjikan sebulan sekali kita paling nggak Zoom meeting. Dan alhamdulillah bisa terlaksana untuk pada minggu ini. Bulan depan insya Allah ada juga. Jadi 1 bulan sekali ya insya Allah. Kemudian absen e-learning di kelas informatika jangan lupa. Tadi saya sudah mengingatkan juga. Kemudian
kemarin saya ucapkan juga untuk Dirgahayu RI yang ke-76. Jadi kita waktu hari 17 Agustus ada mengadakan lomba juga. Ya, kelas 8 sini saya lihat bagus sudah ikut banyak lomba ya, dari lomba cerdas cermat. Kemarin saya juga ikut bantu panitia, kemudian ada lomba e-sport pasti pada ikut semua ini lah, nggak mungkin. Saya dengar pesertanya sampai ratusan. Ya, 150 peserta. Wah, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya bisa ikut semua, bisa partisipasi lebih banyak lagi. Ya, terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kemudian saya juga mau mengingatkan jangan lupa walaupun karena kita masih situasi pandemi COVID-19, jangan lupa untuk 5M-nya. Apa aja kira-kira 5M? Masih ingat? Mencuci tangan, memakai masker, memakai masker, jaga membatasi batasi mobilitas, hindari mobilitas, kerumunan, jaga jarak. Iya, oke. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jangan sampai lupa itu ya 5M-nya. Tapi jangan cuma tahu 5M doang, diterapkan ya. Jangan udah tahu 5M nih tapi masih ngumpul-ngumpul kemana-mana gitu kan. Ya, cukup diterapkan juga gitu loh. Tetap pakai masker, paling minimal tuh yang 3M-nya, masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Ya, karena untuk saat ini pasti jarang ya untuk acara-acara ngumpul-ngumpul gitu. Mudah-mudahan ya. Kemudian Zoom kali ini pastinya selain tegur sapa, saya mau jelasin tentang rekapitulasi nilai pasti sedikit. Kemudian materi 1.4, kemudian di akhir, oh iya, di akhir jangan lupa nanti ada kuis 1.4 juga. Ya, setelah kita Zoom jangan lupa ada kuis 1.4 ya. Setelah kita Zoom. Ya, Pak. Siap. Kemudian kalau ada tanya jawab, kalau ada yang mau tanya silahkan. Boleh raise hand, sebut salam. Assalamualaikum Pak, salam nama dan kelas, misalnya Nazif 8F Pak, mau tanya. Itu boleh. Ya nanti kalau mau tanya langsung tanya aja, biar kita lebih asik, lebih interaktif gitu. Karena tujuan saya Zoom, karena Zoom itu kan lebih enak, lebih asik kalau bisa interaktif. Gitu ya, oke. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu saya mau jelasin tentang rekapitulasi nilai. Seperti biasa, saya coba share screen terlebih dahulu. Udah pada tahu apa itu rekapitulasi nilai? Ayo. Nilai tugas-tugas kita sebelumnya, Pak. Betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Bentar, saya coba tampilkan dulu ya. Oke, sudah terlihat ya layar saya di sini. Sudah, Ada Pak. siap, ada Google Classroom seperti biasa. Contohnya sini saya buka yang kelas 8A. Jadi untuk nilai tugas atau kuis itu pastinya saya rekap, insya Allah ya, setiap minggu setelah PJJ. Dan maksimal hari Jumat atau besoknya saya laporkan siapa yang sudah, siapa yang belum, nilainya berapa, itu bisa kalian lihat. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di Google Classroom. Sebenarnya di e-learning juga ada, cuman biasanya untuk rekap dan tugas lain-lain biasanya ada di Classroom. Kita setelah buka Classroom, kita masuk ke tugas kelas. Mungkin yang dulu IPS sama saya juga sudah pada tahu ya rekapitulasi nilai. Jadi setelah masuk ke menu tugas kelas, ya dibiasakan lihat di menu tugas kelas biar lebih mudah. Kalau di forum itu kan biasanya yang lebih lengkap versinya tuh, jadi agak panjang ya. Iya, cukup. Jadi masuk ke tugas kelas, menu tugas kelas atau classwork.
Kemudian paling atas ada rekapitulasi nilai, informatika ganjil. Nah, ini dibuka dulu, kita buka lihat materi. Oke, di sini bisa kita lihat paling pertama, paling atas dilihat update-nya tanggal berapa? Tanggal berapa nih? Terlihat nggak? 13 Agustus. Ya, betul. Tanggal 13 Agustus. Artinya apa, Pak? Artinya tabel ini nih yang nanti saya tunjukkan nih, tabel ini dan juga ini tulisan di sini saya update. Aduh, siapa tuh yang sendawa? Alhamdulillah. Suaranya coba di-mute dulu kalau mau sendawa, mau ini ya. Oke. Jadi ini saya update terakhir tanggal 13 Agustus. 13 Agustus hari apa tuh berarti? Kemungkinan minggu lalu ya. Atau hari Senin atau sebelumnya. Jadi ini saya update terakhir tanggal 13 Agustus. Jadi Hari Jumat, Pak. Oke, terima kasih. Hari Jumat berarti ya. Berarti kalau yang di sini misalnya ada yang belum berubah, misalnya Fadila contoh kelas 8A, Fadila kuis 1-3-nya. Pak, saya udah ngerjain kemarin, Pak. Kok di situ masih ada, Pak? Ya artinya belum saya update karena terakhir saya update 13 Agustus dan kemungkinan kamu ngerjainnya setelah tanggal 13. Seperti itu. Jadi kenapa di sini masih ada? Atau mungkin ada yang kelewat. Jadi di sini masih ada begitu. Padahal sebelumnya kamu udah ngerjain, Pak saya udah ngerjain gitu. Nggak apa-apa, langsung bilang ke saya, WhatsApp saya. Di sini saya bilang, jika ternyata ada yang tidak sesuai, hubungi Pak Jul langsung. Nomornya pasti udah ada. Tanya di grup atau temannya. Ya, kalau yang aman, good job. Ini cungi jempol tangan, jempol kaki. Semuanya saya kasih buat kalian. Jadi kenapa saya bikin rekapitulasi nilai. Oke, kita lihat ke bawah. Di sini ada penjelasan juga, nilainya kosong, cara remetnya gimana juga ada. Tinggal dibaca aja. Kemudian, nah di sini kan ada nih rekapitulasi nilai. Inilah tabel yang jadi penentuan hidup orang lah. Nggak hidup dan mati ya. Ini ya tabel nilai kalian untuk informatika. Apabila dibuka, ini diklik aja. Nah, muncul seperti ini. Contohnya ini ada 8A, kita lihat tuh. 8B, 8C semuanya ada ya. Semuanya ada 8A, 8B. Nah, saya mau kasih lihat coba misalnya di 8C. Ini contoh ya. Pak itu kok ada yang merah, ada yang kuning, maksudnya apa, Pak? Saya jelasin sedikit. Kalau yang merah berarti belum mengerjakan. Yang kuning berarti di bawah 80 alias di bawah KKM. KKM-nya berapa? Masih ingat? Itu siapa yang gergaji ini? Ya siapa yang mainan gergaji? Set. Waduh. Oke, kita mute dulu. Nah, di mute ya. Oke, jangan mainan ini gerinda atau gergaji, bahaya. Nanti aja ya kalau udah gede mainnya. Oke, baik lagi. Tadi ada iklan yang merah itu berarti belum mengerjakan. Oke, misalnya contoh. Pak saya udah ngerjain, Pak. Tapi ngerjainnya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Itu saya taruh di sini pasti. Misalnya contoh Bianca misalnya. Ngerjainnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan pokoknya lewat dari hari Kamis. Itu saya taruh sini misalnya dia 100. Ya kan? Nilainya akan 80 ya. Karena sudah lewat dari batas waktu. Batas waktunya itu hari Kamis. Biasanya kalau saya udah ngasih laporan nih ke wali kelas itu artinya sudah saya rekap. Begitu. Ya, jadi tapi kalau ngerjainnya pas misalnya waktunya pas saya ngerjain, Pak. Ini percobaan pertama saya ngerjain dapat 73.
Ya kan, dapat 73. Wah, saya 73. Nah, untuk percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu akan saya taruh di sini. Kedua, Pak, saya dapat 100, berarti 100 dong, Pak. Eits, ternyata tidak. Ternyata dapatnya itu 80. Karena di percobaan kedua dan seterusnya itu maksimal dapatnya 80. Jadi kalau mau 100, usahakan di percobaan pertama ya. Dan saya pastikan soalnya gampang, sangat gampang. Lihat jawabannya di mana, Pak? Ada di materi. Semua jawabannya ada di materi. Ingat sebelum ngerjain kuis, makanya saya bilang dilihat, dibaca, dipahami, ada videonya juga, boleh sambil ditonton, walaupun video dari YouTube mudah-mudahan nggak beda jauh. Baru langsung mainkan kuisnya. Pas pertama dapat 100, berarti dapat 100. Lihat nih, kayak misalnya Maheswara dapat 100, perfect job, Zaidan, dan segala macam, pasti bisa. Oh, udah berkali-kali ngerjain tapi masih di bawah 80. Ya udah, nggak apa-apa, sebisanya saja, nggak usah dipaksa. Kalau udah berkali-kali misalnya ya, kayak gitu. Cuma saya harap mudah-mudahan kelas 8 bisa semua nih ya. Karena, jawaban udah ada, ya kan, soalnya juga cukup mudah. Dan apalagi soal kuis itu bakal jadi soal ulangan. Ingat nih, saya juga mau kasih tahu ya, soal kuis bakal jadi soal ulangan. Soal ulangan bakal jadi soal ujian akhir. Jadi nggak ada yang saya ubah. Soal kuis jadi soal ulangan jadi soal Ujian akhir. ujian akhir. Betul sekali. Gilang tanya, "Pak, saya nggak ada kuis 1-3, sudah mengerjakan. Berarti apa tadi? Kalau belum ada?" Belum diupdate. Belum saya update. Betul. 100 buat siapa tadi. Oke, kalau misalnya mau ngelihat sendiri bisa sebenarnya. Tadi Gilang ya, artinya di sini belum saya update. Tapi tenang aja, nanti saya update. Insya Allah hari ini atau paling lambat besok. Tiap minggu saya update. Kalau mau lihat sendiri gimana, Pak, yang udah atau belum? Oke, kalau mau lihat sendiri, ini kita lihat. Contohnya nih saya pakai akun siswa. Nih, di mana tugas kelas? Lihat, ada lihat tugas Anda. Lihat tugas Anda. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Bahasa Inggrisnya adalah tugas itu work. Anda berarti you, berarti your work. Kalau ada yang bahasa Inggris, ini menunya your work. Ya, ikonnya kayak gini. Ini diklik. Nah, ini ada daftar tugas yang sudah dikumpulkan atau belum. Nih, saya contohnya pakai akun murid MTSN 22. Contohnya nih, tugas 1, 2. Oh, sudah, tapi di sini keterangannya terlambat. Kalau terlambat maksimal 80 atau KKM. Ya, tenang aja, pasti saya nilai kok. Kumpulin aja kalau telat. Tapi ya konsekuensinya itu nilai maksimal 80. Oke, di sini kalau udah ngumpulin bisa saya kasih komen, good job. Ya, jangan telat lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Dan kuis pun juga sama. Nah, ini contohnya nih belum mengerjakan, berarti belum ada nilainya. Nah, inilah yang harus dikerjakan. Bisa dikerjakan berkali-kali. Ya, usahakan 80. Kalau nggak bisa ya udah semampunya. Oke, itu tentang rekapitulasi nilai dan cara remedial. Ya, cara remedialnya itu kerjain aja kuisnya sampai minimal 80. Oke, ada yang mau ditanya sebelumnya? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada? Jelas, Pak. Jelas? Alhamdulillah. Ada yang jawab nasib. Ya nasib sih memang, karena belum saya update. Ya, tenang aja, nanti saya update. Insya Allah. Dan itu saya update-nya satu-satu. Jadi saya masukin nih, saya liatin satu-satu, Ayu Diaratna sudah belum, ini sudah belum. Jadi itu butuh waktu sangat lama. Jadi sabar. Saya update bisa 5 sampai 6 jam untuk 8A sampai 8B. Ya. Jadi doakan saja, sabar, tunggu
saya update. Jadi ini nilai-nilai ini akan saya olah jadi nilai raport. Ya, jadi no tipu-tipu, nilai raport itu ya adanya dari mana Pak? Dari sini semuanya, tenang aja. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada yang tanya, kita akan lanjut ke ini, apa namanya, materi 1.4. Oh iya, tadi, saya lupa untuk doa sebelum belajar, ya seharusnya tadi kita doa dulu ya sebelum belajar. Saya mau tanya dulu nih ya, ada yang mau bantu untuk pimpin doa belajar sebelum belajar pada pagi hari ini? Yang mau saya kasih bonus kuisnya nanti, tenang aja. Kalau kuisnya 100, saya kasih bonus nanti buat kuis atau ulangan selanjutnya. Ada yang mau? Silakan raise hand. Kalau ada, nggak ada. Kemarin kelas 7-nya berani loh untuk pimpin doa pada pagi hari ini. Tidak ada. Anak laki-lakinya nggak ada yang mau pimpin doa. Atau perempuan juga boleh. Oke, Fatian Aferi. Oke, Fatian, saya spotlight. Assalamualaikum Fatian, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Fatian, siap untuk pimpin doa ya? Ya, Pak. Oke, sebentar, saya coba tampilkan dulu untuk doanya. Jadi biasanya kalau di MTS 22 mungkin nanti sama guru agamanya juga lebih ditekankan lagi ya. Tapi biasanya itu kita mulai dengan Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar. Oke. Silakan Fatian dipimpin doanya. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya boleh dibuka mic-nya, kita doa bersama. Yuk. Raditu Billahi billahi rabban wa wa bil islami dina dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, semoga terima kasih buat Fatian yang sudah pimpin doa hari ini. Semoga untuk belajar hari ini bisa lancar, bisa masuk. Tadi ada yang nguap juga itu masih ngantuk, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa masuk lah ya, ada beberapa persen gitu paling nggak. Terima kasih buat Fatian. Ini saya coba catat. Fatian kelas berapa Fatian? Kelas 8A. 8A, good job. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materi 1.4. Pak lihatnya di mana Pak? Tenang, di GC semuanya ada. Menu tugas kelas materi 1.4 dilihat nih, materi 1.4 nih dibuka. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau buka setelah ini boleh. Oke, kita lanjut. Ini dia materi 1.4. Mau belajar apa Pak? Kita hari ini informatika. Hari ini kita akan belajar sebentar. Agak loading ya sepertinya. Masih hitam. Oke, sebentar ya, karena masih hitam layarnya. Screen. Oke, informatika by Dictionary by Muhammad Zulfikar. Kenapa Dictionary itu? Karena nama IG ngajar saya dan juga YouTube mengajar saya. Bisa dilihat nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.
Oke, hari ini kita akan belajar ada HTTP. Apa sih Pak HTTP? Ya, kita belajar tentang protokol jaringan dan akses internet. Sumbernya dari mana? Dari buku informatika yang berwarna merah. Ini sebenarnya kalau dari sekolah nggak ada bukunya. Kalian bisa sambil lihat. Kelihatan nggak untuk bentar. Saya coba jadi bukunya itu yang berwarna merah seperti ini. Saya ngambil sumber dari sini dan ini bukunya sangat bagus ya. Jadi tapi kalian nggak harus punya, nggak apa-apa. Ini saya coba rangkum jadi PPT pada pagi hari ini. Kemudian sumbernya jadi LKS juga. Nanti kita juga akan pakai LKS, tapi untuk hari ini kita kuis terlebih dahulu. Dan kemudian halamannya halaman 5 sampai 9 seperti itu. Jadi ya. Jadi sebentar, ini saya coba spotlight terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Jadi apa itu protokol jaringan? Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu tentang fasilitas internet ya. Seperti kita tahu, jadi internet pasti kalian udah pada tahu lah ya yang namanya internet. Jadi ada fasilitas internet yang pertama adalah email. Contohnya yang berbasis web, artinya yang bisa diakses lewat situs, itu adalah Gmail ya. Lambangnya seperti itu ya, pasti kalian udah pada punya nih di Gmail ya. MTSN 22 JKT sebenarnya itu adalah dari Google, cuman domainnya saja yang MTSN 22. Gmail, kemudian ada Yahoo, ini dulu sangat populer, tapi sekarang lebih banyak digunakan yang Gmail. Kemudian ada Hotmail, dulu juga banyak, sekarang juga pun masih ada ya, yang @hotmail, @gmail itu adalah berbasis web emailnya. Kemudian email yang berbasis POP, Eudora, Netscape Mail, Microsoft Outlook dan lain-lain itu berbasis POP ya. Itu contoh dari email. Sekarang yang kedua, fasilitas internetnya ada apa lagi? Kita lihat. Oke, Telnet. Ini di LKS ya, saya ngambil sumber dari LKS ini. Berhubungan dengan komputer lain untuk mencari atau mengambil informasi dari komputer. Jadi saya nih Telnet ke komputer Fatian misalnya. Itu berhubungan, kita saling berhubungan tuh Telnet. Itu salah satu fasilitas internet untuk mengambil informasi. Itu berarti hack dong Pak, bukan hack ya, karena sudah saling mengizinkan untuk berhubungan. Itu Telnet. Kemudian ada chat groups. Nah, ini pasti kalian udah pada tahu ya, atau IRC. Oke, untuk aplikasi, biasanya sekarang kita menggunakan aplikasi mobile. Contohnya itu ada yang berwarna hijau. Apa itu? Aplikasi apa ya? WhatsApp. Oke, WhatsApp. Oke, selanjutnya kalau saya tanya silahkan boleh jawab di kolom chat ya. Boleh jawab di kolom chat, nanti yang paling atas atau paling utama saya coba catat namanya, saya kasih bonus. Oke, ini WhatsApp. Ya, selanjutnya ini apa? Ini jelas. Waduh, banyak banget. Ada Afgan dari 8B, good. Oke, ini kita jadi kayak cerdas cermat ya. Oke, ini lain. Selanjutnya, ini apa nih? Ayo. Ayo. Messenger bukan? Ayo, jawab di kolom chat coba. Messenger. Oke, Facebook Messenger. Betul. Ya, udah pada tahu juga ya. Safina 8A nih jarinya udah cepet-cepet juga ya. Kemudian ini apa yo? Telegram. Betul, Telegram. Ya, Telegram. Ini Telegram. Selanjutnya terakhir, ada yang tahu nggak nih? Kakao Talk. Kakao Talk. Betul sekali. Ada yang pakai nggak Kakao Talk?
Enggak. Enggak ada yang pakai. Jarang biasanya ya. Cuman ini sebenarnya cukup populer di beberapa negara ya. Dan ini namanya Kakao Talk. Kakao Talk. Dulu ada sempat promonya juga dari Indosat. Kemudian yang keempat ada newsgroup. Apa itu newsgroup? Newsgroup itu untuk mendistribusi artikel, berita, surat yang tergabung dalam kelompok diskusi atau grup tertentu. Contohnya itu ada Facebook, ada Twitter, Windows Messenger. Jadi Facebook itu kita bisa ada fitur bisa membuat grup ya, siapa saja yang dalam grupnya itu biasanya untuk membagikan berita atau lain-lain itu bisa dibilang dengan newsgroup atau grup berita bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya yang kelima ada mailing list. Apa itu mailing list atau milis? Ini adalah alamat email yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan tukar-menukar. Contohnya groupsgoogle.com. Jadi sekelompok email misalnya 8A nih ada emailnya bikin grup email. Grupnya pakai email ya, kayak grup WA tapi pakai email ini bedanya. Itu namanya milis. Tuh, contohnya Google. Google juga semuanya udah ada ya sekarang. Kemudian yang keenam atau terakhir nih ada fasilitas internet. Sebenarnya banyak ya, nggak hanya ini aja. Tapi ini yang saya sebutkan terakhir di sini ada World Wide Web atau www kita nyebutnya. www itu fasilitas di internet yang menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara secara multimedia interaktif. Nah, untuk menjelajahi diperlukan program web browser. Oke, siap-siap jarinya. Saya tanya ini apa nih? Ngambang apa ini? Ya, Internet Internet Explorer. Explorer. Ini biasanya ada di Windows kalau di laptop yang operating sistemnya pakai Windows itu ada ini Internet Explorer atau Microsoft Edge itu juga sama. Ya, biasanya sekarang juga banyak ya Internet Explorer. Selanjutnya apa yuk nih? Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Betul. Good job. Yang mau dapat poin plus coba ketik di kolom chat ya. Karena kalau misalnya ngomong langsung, saya nggak bisa lihat juga nih siapa yang bicara begitu. Karena kan banyak banget ya. Saya ngelihatnya di kolom chat. Ya, jari-jarinya ini jari-jari dewa ya. Oke, selanjutnya apa ini? Udah tahu nih pasti. Yuk, yuk, lomba ngetik informatika. Waduh, 40. Oke, good job. Semuanya udah pada tahu pastilah ini adalah Google Chrome. Ya, Google Chrome. Selanjutnya apa nih? Ayo. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Sebentar. Waduh, sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Jangan berebutan. Banyak sekali yang jawab. Alhamdulillah, Opera. Betul sekali. Ya, ini adalah Opera. Jadi lumayan dulu juga lumayan populer. Sekarang juga masih banyak yang menggunakan. Ini adalah browser. Kemudian terakhir, ini pasti nggak banyak yang tahu. Yang tahu nggak nih? Waduh, mantap. Udah tahu, lihat di mana? Di LKS ya pasti lihatnya. Ada yang pernah pakai nggak Netscape Navigator? Enggak, Pak. Enggak ya? Nggak pernah, Karena Pak. ya nanti mungkin kalian kalau mau tahu coba cari di Google Netscape Navigator. Itu salah satu browser juga yang ada saat ini ya. Dan saya yakin masih ngeliatnya di LKS atau di materi ini. Nggak apa, tapi good job. Namanya Netscape Navigator. Selanjutnya, nah baru kita masuk ke protokol jaringan. Apa itu protokol jaringan? Sekarang saya tanya dulu, protokol. Tahu nggak arti protokol? Kalau di upacara ada protokoler gitu. Artinya apa coba kira-kira? Standar gitu, Pak. Belum pemerintah. Standar. Standar. Ya kayak dasarnya gitu. Dasar, oke.
Oke, sedikit lagi masih belum tepat IT. Gilang Rahmat. Belum, kita belum sampai situ. Iya, sedikit lagi, masih belum kurang tepat sebenarnya, protokoler gitu. Misalnya protokoler upacara, saluran, Peraturan. peraturan, Acuan. acuan. Oke, sedikit lagi ini aturan sebenarnya. Oke, sedikit lagi protokol PPKM, bukan PPKM lagi, kamu apa tahu? Ya, aturan, tapi sedikit. Nah, pengatur. Betul sekali Zaidan dari 8C. Jadi protokol Ada kata aturnya, Pak. iya memang ada kata aturnya. Cuman bukan berarti aturannya, tapi yang mengatur itu adalah protokol. Ya. Jadi protokol jaringan, maksudnya apa kalau protokol jaringan, Pak? Protokol jaringan seperti yang kita lihat. Itu burung siapa yang bunyi? Ya, di-mute dulu coba. Oke, protokol adalah sekumpulan perintah atau sistem yang mengatur proses komunikasi, transmisi, dan penerimaan informasi, membaca pesan, serta pengordinasian semua komputer yang terintegrasi dalam jaringan, sehingga dapat melakukan aktivitas tersebut dengan lancar. Ya, sekumpulan perintah atau sistem yang mengatur. Yang mengatur siapa ya? Berarti pengatur. Siapa? Protokol. Si protokolnya ini. Jadi mengatur semua komputer yang berhubungan di dalam jaringan. Kalau materi sebelumnya kan itu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa ya? Semua komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, ini ada protokolnya. Ada yang mengatur pastinya. Nggak mungkin semuanya terhubung, pasti akan bentrok. Nah, ISO atau International Standard Organization membuat standar protokol namanya OSI, Open System Interconnection, tapi tergantikan oleh TCP/IP yang lebih diterima masyarakat. Jadi saya kasih tahu itu apa TCP/IP. Oke, selanjutnya ada jenis protokol jaringan. Yang pertama itu Ethernet. Ini adalah jenis protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena harganya cukup bersahabat. Sistem CSMA atau CD dipakai untuk menunggu perintah yang ditransmisikan lewat kabel sebelum melakukan pengiriman data. Jadi ini kenapa dia dibilang murah, karena dia menggunakan kabel untuk transmisinya. Sekarang kan ada yang menggunakan nirkabel atau wireless. Minggu depan nanti akan saya kasih materi tentang nirkabel. Contohnya ini, kita lihat. Ini adalah kabel Ethernet. Pernah lihat nggak kira-kira di komputer atau di rumah atau di mana? Di WiFi. Di WiFi, betul. Jadi kalau misalnya ada yang punya router atau modem WiFi di rumah, ya itu biasanya ada di belakangnya ada 4 colokan atau 5. Itu adalah LAN. Colokan untuk Ethernet. Jadi colokannya seperti ini, dia ada 11 pin. Ini namanya RJ45 untuk kepalanya namanya. Ya, nanti kalian mungkin akan belajar lebih lanjut lagi di SMA atau SMK ya. Jadi ini adalah kabel Ethernet untuk nyambung biasanya ke internet lewat router atau modem seperti itu. Cuman fungsinya banyak, nggak untuk hanya untuk internet saja, fungsinya sangat banyak kabel Ethernet ini dan terbilang cukup murah. Kemudian, nah ini ada contoh penggunaannya tadi yang dibilang sama siapa tuh. Ini ada router atau ada modem WiFi. Ya. Nih ada router atau modem WiFi di sini. Jadi ini nyambung ke komputer si perempuan ini, ya kan. Kemudian kabelnya, ini kabelnya yang biru nih, kabelnya seperti ini nih. Ujungnya seperti ini. Nyambung ke laptop, bisa juga nyambung ke smart TV seperti ini ya. Itu jadi sudah biasa kita temukan sehari-hari. Itu menggunakan protokol Ethernet. Betul. Ya. Selanjutnya
Nah, ini yang banyak digunakan saat ini. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP/IP. Singkatnya aja ya, TCP/IP. Nah, ini adalah standar komunikasi data yang biasa dipakai oleh komunikasi internet untuk melaksanakan pertukaran data antar komputer dalam suatu jaringan. Jadi, ini standar yang biasa kita gunakan di masyarakat ya, pada saat ini gitu. Tergantinya tadi yang standarnya OSI itu ya, jadi banyak digunakan nih TCP/IP karena kemudahannya. Oke, TCP/IP mempunyai beberapa layer atau layar, itu satu IP. IP perannya apa? Mengirimkan paket data dari node ke node. Node itu apa? Ada yang tahu nggak node artinya apa? Local area network. Kurang tepat. Jaringan kurang tepat. Gilang, tapi nggak apa-apa, good. Aiman nggak tahu ya, kalau nggak tahu nggak usah jawab, nggak apa-apa. Oke, jadi node itu Penghubung perangkat. ini ada yang penghubung perangkat. Oke, ini ada yang jawab simpul. Betul sekali, Putra Afgansyah 8B. Jadi node itu bisa dibilang kayak titik simpul atau titik temu dari sebuah jaringan ya. Node misalnya ini komputer saya yang sedang saya gunakan ini node. Dan misalnya komputer Fatian di sebelah sana, komputer Afgan itu adalah node ya. Kita saling berhubungan dari node ke node. Itu gimana bisa saling berhubungan? Karena ada internet. Internet di dalamnya ada protokol, ada IP segala macamnya. Yang kalau bisa dibedah nggak akan cukup 1 hari penuh ya. Begitu. Itu adalah node. Kemudian TCP. Yang kedua, TCP bertugas mendeteksi kesalahan atau kehilangan data lalu melakukan transfer ulang. Ya, itu satu paket tuh, makanya TCP/IP. Yang ketiga ada sockets. Sockets itu nama yang diberikan pada subroutine paket penyedia akses ke TCP/IP di sebagian besar sistem. Saya tanya kemarin kan sudah saya kasih tahu tentang ISP. Kepanjangannya masih ingat nggak? ISP. Ayo. Ayo, masih ingat nggak? ISP, penyedia layanan. ISP, ISP. Hotspot. Bukan hotspot, Gilang. Ada yang tahu? Service provider. Internet Service Provider. Service provider, betul sekali. Siapa yang jawab itu coba? Siapa dari kelas berapa itu? 8A. Oh, Fatian. Oke, good job. Oke, ISP atau Internet Service Provider itu penyedia layanan internet. Contohnya apa? IndiHome, betul. Bisnet juga, betul. Wah, udah pada tahu ya, pintar sekali. First Media dan lain-lain itu adalah penyedia layanan internet, ya. Jadi itu ISP atau penyedia layanan internet. Ini adalah sockets. Tadi berhubungannya seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh dari setting IP address di komputer. Saya hanya mengasih gambarannya saja ya. Coba kita lihat. Sebentar, saya coba zoom in. Nah, ya terlihat ya di sini ada Internet Protocol version 4 TCP/IP. Ini di komputer kalian kalau kalian ada komputer atau laptop. Jadi ada setting seperti ini. Ya, biasanya kalau kita connect ke WiFi atau internet bisa di-obtain automatically. Tidak perlu disetting. Tapi kalau kita mau berhubungan antar komputer menggunakan kabel Ethernet seperti tadi, itu kita harus setting IP-nya. IP-nya berapa ya? Ini nanti kalian akan belajar di mungkin kelas 9, saya nggak tahu ada atau tidak. Mungkin di SMA atau saat kuliah nanti di kalian mau ngambil tentang IT, pasti akan belajar tentang IP dan DNS seperti ini. Ya, ini bisa. Dan kalau di HP ada IP-nya nggak Pak? Ada juga. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan, ke dalam jaringan internet, jaringan LAN, jaringan WAN, jaringan MAN, itu ada protokolnya.
Nah, di sini yang paling banyak digunakan itu IP address seperti ini. Ya, itu adalah mengenai IP. Nah, yang ketiga, protokol ketiga adalah FTP atau File Transfer Protocol. Gunanya untuk mengirim atau menerima berkas pada suatu jaringan yang mendukung TCP/IP. Nah, ini pakai TCP/IP juga, tapi gunanya untuk mengirim dan menerima berkas. Dua unsur pentingnya itu ada FTP client, komputer yang meminta koneksi ke server untuk upload, mengunggah, dan juga mengunduh atau download. Ya, contohnya seperti gambar nih. Ya, di sini nih, yang FTP client yang ini. Maksudnya dia meminta, kan ada gadget juga, ada laptop, smartphone, nah ini yang meminta. Tolong dong mau upload, kalau mau upload unggah, kalau mau download mengunggah. Ya, mengunduh maksudnya. Kemudian yang kedua ada FTP server, itu mengoperasikan software, contohnya ada WSFTP, LiveFTP, FileZilla yang dipakai untuk menukar file dan memberikan layanan jika mendapat permintaan dari FTP client. Ini bisa kalian cari di Google nih, contohnya WSFTP dan lain-lain. Dan ini bisa digunakan. Server yang mana? Nah, ini yang berwarna biru ya, di gambar. Seperti itu. Jadi saling menukar untuk mengambil dan menukar data. Oke, yang keempat ada Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini yang pasti banyak kita tahu kalau misalnya kita mau buka link ya. Ada tulisan HTTP, apa itu Pak? HTTP Pak. Ya kan? Nah, ini HTTP ini adalah protokol yang dijadikan identitas utama dalam sebuah jaringan oleh World Wide Web atau WWW. Guna mengakses situs atau website. Cara kerjanya seperti digambar nih. Jadi misalnya kita nih ada yang pakai komputer nih ya. Dia ini misalnya menekan alamat URL atau link. URL apa Pak? Nanti saya jelasin, ada juga di sini ya. Jadi menekan URL atau link di internet browser, maka web browser akan mengirimkan sebuah perintah HTTP. Serut, kita minta nih HTTP request, serut ke server. Baru kemudian setelah diterima, dijalankan nih, jalankan instruksi, baru balikin lagi kembali ke web server untuk tampilkan di sini. Baru kita bisa lihat situs YouTube, Google, Instagram, dan berbagai macam. Oke, itu HTTP. Yang kelima, ini ada Hypertext Transfer Protocol Secure. Secure artinya apa? Ada yang tahu? Tuh. Keamanan, Pak. Secure, ya betul. Secure artinya aman ya, aman, bukan keamanan. Aman, keamanan security. Kalau misalnya secure itu aman, ya, nggak pakai keamanan. Jadi aman aja. Itu artinya HTTP tapi lebih aman versinya. Maksudnya apa lebih aman, Pak? Oke, biasanya bisa kita lihat HTTPS ini. Sebentar. Ya, protokol ini mencakup autentikasi server, data tersandi, integritas data, sehingga pengguna memiliki data dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Jadi lebih aman. Kita pakai buka HTTPS e-learning.mtsn22 misalnya. Itu lebih aman karena dia pakai HTTPS secure. Jadi datanya itu kenapa aman? Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih ada HTTPS www.e-learning MTS22. Dia lebih aman, perbedaan ikonnya dia ada tanda gemboknya. Nah, jadi kenapa lebih aman? Karena ini dia. Saya coba zoom. Jadi kalau HTTP biasa lihat, di sini ada username, foto, password, dan lain-lain, ya kan? Dikirim ke web server. Tapi kalau dia pakai HTTPS, dia akan dienkripsi namanya. Enkripsi, tahu nggak? Aduh, udah yang tahu belum enkripsi? Sebenarnya saya belum ngajarin ya, cuma ada yang udah tahu belum? Enkripsi itu apa sih? Enkripsi, kita enkripsi yuk biar nggak ada yang tahu gitu. Ada yang tahu nggak? Oke, enkripsi itu, oke kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Nanti ada Pernah materi. baca di WA Pak kalau nggak salah. Oke, di WA ada namanya enkripsi, betul. Tapi apa itu enkripsi? Sedikit aja ya, enkripsi itu jadi melakukan penyandian atas
data atau file yang kita kirim. Lihat, jadi tadinya yang username kelihatan foto, dia dienkripsi, ya kan? Jadi NNCT2A98 bla bla bla. Jadi kalau ada orang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab mengambil data yang kita kirim, itu dia harus harus mendekripsi atau memecahkan penyandian yang sudah dibuat oleh HTTPS ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi lebih aman data yang kita kirim. Ya. Nanti ada juga materi tentang enkripsi. Tenang aja, apa itu enkripsi? Di WA juga ada, betul. Di Android ada, betul. Ya, banyak sekarang. Sangat penting yang namanya enkripsi. Oke, selanjutnya. Ini yang share screen, mohon jangan iseng ya. Biar kita bisa lihat dengan jelas. Padahal tadi sudah saya setting biar nggak ada yang bisa share screen, tapi saya... Oke, jadi yang selanjutnya itu ada alamat internet. Nah, ini yang tadi saya bilang URL. Oke, dikenal dengan istilah domain name. Domain name, informasi di www dikemas dan dibentuk dalam halaman web atau web page. Sekumpulan halaman ini dikumpulkan menjadi sebuah situs web atau website yang biasa kita kenal itu website Google, website YouTube, Instagram, dan segala macamnya. Nah, setiap situs ini memiliki nama alamat unik yang disebut Universal Resource Locator atau URL. Ya, link biasanya kalau kalian sebut tuh link. Pak, linknya apa, Pak? Nah, itu URL maksudnya. Oke, sebelumnya sintaks URL. Jadi URL itu nggak hanya bentuknya nggak hanya HTTP, www asal-asalan, enggak. Ada bentuk sintaksnya atau rumusnya, rumus URL, yaitu protokol _2 atau garis miring hostname, garis miring path, garis miring file name. Ya, apa itu protokol hostname, path, dan file name? Kita lihat. Nah, contohnya aja langsung. Protokolnya di sini kita lihat. Saya mau tanya sekalian. Protokolnya apa? Ayo, silahkan diketik di kolom chat buat yang tahu protokolnya apa. Ayo, Radin, HTTP kurang lengkap. Betul, Muhammad siapa ini? Ya, HTTPS ya. Pakai S. Jadi protokolnya ini adalah HTTPS. Dia secure, lebih aman. Hostname-nya apa, ayo? Hostname-nya, ayo, yang lengkap hostname-nya. Hostname-nya itu adalah N, ya betul, Nadine 8A, n.wikipedia.org. Jadi hostname itu dari setelah garis miring sampai garis miring selanjutnya itu adalah hostname, nama dari situs atau domain tersebut. Nah, kalau path-nya apa? Path itu apa sih, Pak? Path itu jalur. Ya, path itu artinya jalur. Jalurnya apa? Ayo, wiki garing URL. Betul. Ini siapa yang jawab dulu lebih dahulu tadi ada Afgan. Jadinya cepat sekali ya. Jadi path-nya itu adalah wiki garing URL. Maksudnya itu adalah direktori atau di dalam wiki itu ada halaman URL. Kalau ada garing, biasanya kan ada apa? Ada garingnya banyak. Nah, itu semua adalah jalurnya atau path-nya. Wiki URL 1, 2, garing 1, garing 5, garing kosong, bla bla bla. Itu adalah path-nya ya, atau jalurnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada file name. File name-nya apa, yuk? File name-nya adalah HTML. Betul sekali. Ya. Yang pertama siapa? Nanti saya lihat saja di history chat ya, karena sangat banyak sekali yang menjawab. Tenang, history chat-nya tersimpan kok. Ya, tenang aja. Nah, itu tadi hostname, nama domain yang telah terdaftar ya, dari setelah garis miring pertama.
sampai garis miring selanjutnya itu adalah nama domain. Biasanya misalnya google.com. E-learning mtsn22.sch.id itu adalah host name. Nanti ada contohnya lagi. Path-nya juga wiki-URL atau jalur tempat file disimpan. File name itu, nah ini .html. HTML apa nanti ada di sini. Biasanya ada juga file gambar. Misalnya kalau dia filenya gambar .jpg itu gambar berarti. .png, .gif, .mp4 itu video. Nah itu adalah file name. Oke, selanjutnya. Istilah situs, tadi ada homepage. Homepage itu halaman pertama yang tampilkan sebuah web. Nah, itu dia yang biasanya sebelum garis miring kedua. Ya, itu adalah homepage-nya, google.com, youtube.com, ya, instagram.com itu adalah homepage-nya, halaman utama, halaman beranda. Kemudian ada hyperlink. Nah, hyperlink baru halaman selanjutnya. Instagram.com garis miring Fatian Averi misalnya. Nah, itu adalah hyperlink atau link lanjutannya, halaman lanjutannya. Alamat lanjutan ke halaman berikutnya. Seperti itu. Di sini contohnya wiki URL. Ya. Kemudian HTML. Nah, ini tadi HTML itu apa sih, Pak? Atau format data yang dipakai membuat dokumen hypertext. Atau halaman web itu biasanya dia pakai format HTML. Seperti itu. Nah, ini nanti kalian akan belajar di jenjang selanjutnya. Tenang aja, ini saya hanya memberitahu saja dasar-dasarnya saja ya. Tenang, nggak akan saya kupas tuntas semua. Kemudian next. Nah, ada pertanyaan. Oke, siap-siap nih. Saya sangat excited sekali nih kalau soal saya zoom terlebih dahulu. Oke, baik. Tentukan bagian sintaks dari URL di bawah ini. Oke, ya. Harus di ini. Nah, pertama saya mau tanya, kelihatan nggak kira-kira nih? Untuk protokolnya apa coba? Kelihatan nggak? Nah, saya besarkan tuh. Oke, coba di kolom chat. Oke. Afgan 8B, Fajri 8B, mantap. Betul, protokolnya itu adalah HTTPS. Kalau misalnya kedua apa? Hostname. Hostname-nya apa? Ayo. Hostname. Fajri, e-learning. Kurang lengkap. Safina, e-learning.md. Ya, betul sekali. Safina dari 8A. Hostname-nya itu adalah e-learning.mtsn22jakarta.sch.id. Itu hostname-nya, kan tadi saya bilang sampai ke garis miring yang kedua ya. Kemudian tuh hostname-nya. Yang ketiga, path-nya. Yuk. Apa path-nya? Jalurnya. Yuk, bingung. Mulai bingung, pegangan kalau mulai bingung. Kelihatan nggak? Oke, Nadine, informatika garing tugas Ket Zulfikri. Yap. Betul sekali, Nadine dari 8A. Ya, jadi path-nya itu atau jalurnya itu dari garis miring yang kedua sampai terus ke belakangnya itu semua adalah path. Ya, termasuk file name itu adalah path-nya. Di sini coba saya geser. Nah, sampai ke JPG ya. Dari informatika sampai ke JPG itu adalah jalurnya atau path-nya. Hyperlink-nya seperti itu. JPG itu apa? Berarti gambar, file gambar. Seperti itu, ya. Nah, untuk file name-nya ini gampang banget tadi udah saya sebut. File name-nya apa? HTML. Oke, file name-nya JPG. Tadi siapa tuh ada Fajri dari 8B lagi. Oke, mantap. File name itu adalah JPG, betul. .jpg. JPG apa, Pak? File gambar. Ya, yang belakangnya misalnya tugas 1.2.jpg itu berarti file gambar. Tuh, contoh dari file name. Ya, nanti kalau di kuis ada pertanyaan seperti ini, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi perlu ada protokol, hostname, path, dan file name. Seperti itu.
Nah, ini yang terakhir. Tadi kan sedikit tentang alamat internet. Terakhir ada protokol DNS. Wah, ini di LKS ada nih di halaman 6. Oke, DNS ini berfungsi untuk mempermudah penggunaan web server pada komputer di internet. DNS menunjukkan keterangan tertentu dan kode negara. Ya, kita lihat contohnya. Oke, di sini ada DNS dari Amerika, di Amerika. Tapi yang biasa kita lihat yang ini aja nih, yang di luar Amerika. Yang di Amerika nggak usah, karena kan kita tinggal di Indonesia ya. Oke, ini adalah dnsamerika.co, itu artinya dia situs komersial, ya, seperti google.co.id, jd.id, seperti itu adalah situs, bukan, maksud saya yang ada .co-nya, pln.co.id gitu. Itu adalah situs komersil. Komersil apa sih, Pak? Komersil itu situs yang untuk transaksi, kurang lebih ada bisnis di dalamnya. Untuk bisnis, itu situs komersial. Kemudian ada situs edukasi. Edukasi itu ada .edu, atau .ac, .sch, ya. Kalau situs e-learning kita berarti situs apa? Education. Ya, betul sekali, Fatian. Situs edukasi atau pendidikan. Itu .sch. Kemudian ada situs .gov atau .go, situs pemerintahan, contohnya covid19.go.id. Itu artinya adalah situs pemerintahan, punya pemerintah, .go.id. Ya, jakarta.go.id itu adalah situs pemerintah. Ya, bisa kita lihat gampang dari belakangnya aja buntutnya. Ada .net. .net itu adalah network provider atau jaringan. Misalnya apa ya, banyak sih, misalnya saya kurang hafal juga. Jadi .net, kalau kalian ada belakangan lihat .net, itu ada situs jaringan. .or atau .org, ya, .or atau .org itu situs organisasi. Kayak tadi wikipedia.org itu berarti situs organisasi. Situs militer, situs internasional, situs ARPANET ini hanya ada di Amerika. Oke, sekarang ada contoh pertanyaan juga. Nah, ini situs apa Wikipedia? Yuk, di kolom chat. Yuk, jari-jari ini. Yuk, situs Wikipedia termasuk situs apa? Boleh jawab di kolom chat, jari-jarinya, jari cepat. Iya, organisasi apa, bodoh? Siapa itu yang menjawab? Nggak ada yang bodoh ya di sini ya. Hello. Oke, ada yang tahu? Ini saya belum lihat chatnya, nge-lag atau gimana ya? Belum ada yang masuk di saya. Kayaknya nge-lag. Saya udah kelihatan gitu chatnya. Oh, udah ya, oke. Ya udah nggak apa. Di sini saya belum terlihat ya. Organisasi, oke, sudah banyak. Ya udah nggak apa. Nanti saya lihat di history. Jadi betul, Wikipedia itu adalah situs organisasi. Yang selanjutnya, youtube.com, situs apa? Yuk, aduh, nih kayaknya di kolom chat saya agak yang nge-lag. Oke, betul, situs komersial. Putra Afgansyah kembali, jaringan paling cepat. Ya nggak apa-apa. Oke, no ini ya, no spam ya. No spam. Nggak ada ujaran kebencian apalagi di informatika ya, hati-hati. Kalian bisa kena UU ITE loh. Bisa tercapture. Oke, betul. YouTube itu adalah situs komersial. Di situ ada bisnis di dalamnya. Oke, selanjutnya jakarta.go.id. Ada yang tahu? Ya, betul. Situs pemerintahan, banyak yang tahu. Ada, saya lihat. Aduh, banyak. Udah ngirim. Nadine 8A. Ngirim duluan. Nadine 8A, ya ngirim duluan, betul. Keren. Cepet-cepetan ya. Oke, keren. Sangat gercep sekali. Ya, saya senang nih yang semangat kayak gini nih, nggak apa-apa.
ketik aja di kolom komentar, nanti akan saya lihat kok. Oke, kemudian itu tadi DNS tentang keterangan tertentu. Sekarang DNS mengenai kode negara. Jadi kita bisa lihat di belakang situs itu ada kode negaranya ternyata. Contohnya di sini DNS AR.AR itu artinya Argentina, .AU Australia, .B Belgia, di sini ada juga Indonesia apa .id ya. .id itu dipastikan berarti situs dari negara Indonesia. Belakangan .us berarti dari mana? Dari Amerika. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Contoh yuk, jd.id. Ini mah gampang banget ini. Dari mana? Dari Indonesia. Udah pada tahu pasti. Ya. Oke, di kolom chat juga sudah mulai banyak berlomba. Wah, semangat sekali. Udah kayak lomba Agustusan ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Zoom.us. Berarti dari negara. Wah, di kolom chat masih banyak. Betul, dari negara Amerika. Ini saya lihat siapa nih atas. Aduh, tenggelam. Ya, pokoknya ada Safina 8A. Oke, good. Nggak apa-apa, yang masih ngetik pun nggak apa-apa, tenang. Kemudian, nah ini dari Amerika. Selanjutnya, pln.co.id dari mana? Ya, udah jelas ini sih. Oh iya, dari mana dan termasuk situs apa? .co.id. Ya, kalau dari mananya doang gampang. Termasuk situs apa? Ya, oke, ada yang jawab komersial, ada yang jawab pemerintahan. Komersial dari Indonesia. Oke, betul. Ada Alia dari 8B. Itu komersial dari Indonesia. Betul. Nanti saya cek kembali, tenang aja historinya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini .co.id artinya co itu kan tadi komersil ya. Kenapa bukan .com? Karena dia bukan situs komersil internasional. Jadi situsnya itu situs komersil dari Indonesia. .co.id. Kalau jd.id berarti komersil atau bukan tuh? Nah, itu berarti kita belum bisa mendefinisikan dari judul situsnya aja, ya. Kita harus tahu organisasinya atau kita kunjungi situsnya baru kita bisa tahu oh ini situs komersil atau bukan gitu atau situs jual beli kan kalau jadi ID oh berarti komersil. Seperti itu ya. Komersial atau komersial. Oke, sampai di sini untuk materi informatika kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan. Setelah ini jangan lupa ada kuis 1.4 ya. 1.4 seperti biasa ada quizzes di dalamnya. 1.4 ya ini salah. 1.4 kalau mau 100 di percobaan pertama dan hari ini ngerjainnya ya. Kalau misalnya percobaan kedua dan selanjutnya mohon maaf maksimal 80. Tenang aja. Tapi nanti yang dapat bonus yang ngetik di chat tenang, saya mah pasti akan saya perhitungkan. Tenang, nanti ada bonusnya juga. Saya untuk informatika hari ini nanti jangan lupa ada quizzes. Sekarang menunjukkan pukul berapa? 8.13. Oke. Saya tahu kalian juga ada PJJ IPA ya. Nanti jam 8.30 ada ulangan harian dengan Bu Zahra dan Bu Siri juga ya. Jadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada, betul? Oke. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada kendala, ya, nanti boleh tanya langsung ke saya via WhatsApp. Terima kasih nih untuk semuanya kelas 8A sampai 8G. Luar biasa untuk cerdas cermat informatika pada hari ini. Ya, jangan lupa untuk hari Jumat kita juga ada grand final lomba cerdas cermat. Oh, Alana dari kelas 8B. Ada yang mau ditanya Alana? Enggak, dia tepuk tangan. Saya pikir Raisen. Oke, ya terima kasih buat tepuk tangannya. Semoga kalian tetap semangat terus, tetap
sehat semua di rumah. Jangan lupa kuis 1.4 dibuka dan dikerjakan. Ya, kemudian sebelum kita tutup, kita biasanya ini dulu membaca doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Dibuka mic-nya, kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita ucapkan juga hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh kelas 8A sampai 8G. Kita semoga bisa bertemu lagi di pertemuan Zoom meeting informatika selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih sama-sama. Ya, terus jangan lupa kuis 1.4. Selesai. Oke, ini saya coba yang